ji'tu bihi. Tidak sempurna iman seorang pun di antara kalian, siapapun orangnya, tidak akan mencapai kesempurnaan iman. Sampai kapan? Sampai hawa nafsunya dia tunduk di bawah syariatnya Allah. Tunduk di bawah aturannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dengan itu Rasulullah mengingatkan al-kayyis, siapa orang yang cerdas itu? Orang yang nafsunya ditekan. Ngantuk podo ngantuk tapi kita ngerti tahajud luweh mantep timbang turu. Sedekah kita ngerti duwe secara nominal akan berkurang, tapi kita ngerti kita titipkan di sisi Allah lebih baik dibanding kita taruh di kantong kita. Itulah namanya kemudian nafsu itu ditekan untuk mengikuti syariatnya Allah. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan setiap amalannya dia, itu orang cerdas. Yang dipikir apa? Le aku mati, ya opo. Jadi semua yang kita amalkan ini, Pak, kita pikirkan dua. Kalau pas beramal itu mati, apa yang terjadi? Misalkan, panjenengan pengajian seperti ini. Panjenengan loh ya, bukan saya. Tiba-tiba panjenengan meninggal. Kira-kira seneng apa susah? Seneng, karena wafatnya dalam amal yang baik, di tempat yang baik, dikelilingi orang-orang yang baik. Maka amal seperti ini yang seharusnya terus kita lakukan. Jadi kalau pas melakukannya kita ternyata wafat, gak ketun. Itu yang pertama. Wa amila lima ba'dal maut. Dia melakukan apapun untuk kehidupan setelah kematian. Maksud yang kedua apa? Amalan ini akan menyenangkan panjenengan nanti setelah panjenengan wafat. Mungkin saiki perkoso, wah apa ngaji mana ngantuk, gak entuk sendenan, kesel ya. Nah, ini yang senden apa? Tidak apa-apa, lanjutkan. Boleh. Aman be. Gak entuk sendenan, meneh ibu-ibu rapet durung enek sing ngadus, masya Allah. Nah, mungkin kalau di dunia Anda merasa tidak nyaman, tapi amalan ini hitungannya bukan dunia. Kalau nanti panjenengan wafat, kira-kira bahagia tidak dengan amalan ini? Bahagia. Nah, itulah orang yang cerdas. Sementara sakwali wal ajiz, orang yang lemah. Siapa dia? Jadi lemah itu ya bukan kemudian sing gelute kalah. Sebagaimana orang kuat itu bukan orang yang menang ketika gulat. Siapa orang yang lemah itu? Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang nafsunya itu terus dieloi. Tidak punya rem, tidak punya kendali. Tapi lucunya orang ini, wa tamanna 'ala Allahil amani. Dia tinggi angan-angan tentang Allah, berharap diampuni sama Allah, berharap wafatnya husnul khotimah, berharap nanti dapat nikmat kubur dan kuburannya menjadi taman di antara taman surga, berharap nanti bangkit di hari kiamat tanpa hisab langsung masuk neraka lagi. Nah, berharapnya masuk surga. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi orang lemah. Inilah orang lemah. Nah, maka alhamdulillah kita bisa duduk seperti ini dalam rangka mencerdaskan pikir, mencerdaskan hati. Pikirannya jernih, hatinya bersih. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita. Yang seperti ini patut dicontoh ini. Ojo gelibet, mburi. Kalau sudah terlambat itu cari depan sendiri. Ini jagoan saya, masya Allah saya, luar biasa. Iya, ini kadang-kadang telat nyerimpeti kanca nih. Ini sebelah sini masih bisa 50 orang ini. Sebelah sini. Sebelah sana bisa diisi lagi 70. Insya Allah 120 masih masuk ini. Alhamdulillah. Ayo saya, bismillah saya, sebelah sini saya. Ini. Antum ganteng, masya Allah. Nggak apa-apa, sini. Oh ya sudah, yang penting antum nyaman ya. Wis, duduk senyaman mungkin. Kita doakan masjid yang di sebelah selatan ini, ke utara ini, segera oleh Allah dimudahkan proses selesainya. Amin ya rabbal alamin. Dan harapan kita bersama, Ramadan sudah pindah ke utara. Amin insya Allah. Nah, maka hadirin sekalian, kita duduk seperti ini dalam rangka apa? Nyerdasno pikir, ngeresii hati. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ibu-ibu mohon maaf ya, bukunya terlanjur saya bagi di Malang. Jadi di sini nunggu bulan depan. Karena harapan saya di sini tetap pakai buku yang lama. Ternyata buku ini nggak dicetak lagi. Sampai diteleponkan sama tokonya ke percetakannya, dibilang akan cetak ulang. Ditanya kapan? Lah ya itu. Lah kalau ya itu kadang-kadang nanti sampai kiamat turun dicetak ulang bahaya. Maka nanti tetap pakai buku yang baru saja. Isinya sama, cuma sedikit diringkas. Ada beberapa quotes, quotes? Sabot. Ada beberapa makalah, kalimat hikmah dari para ulama yang dihilangkan, tidak ditulis di buku yang baru. Maka kalau punya buku yang lama, beruntung panjenengan. Bismillah. Kita lanjutkan jamaah sekalian mengenai perkara yang bisa menghambat datangnya seorang manusia, menghambat perjalanan seorang manusia, menghambat perjumpaan seorang manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampaikan pada pertemuan bulan lalu, yang menghambat itu adalah nafsu. Apa? Nafsu. Dan tentu yang dimaksud dengan kata nafsu di sini adalah apa? Nafsu yang buruk. Maka satu ayat yang panjenengan jangan lupa, panjenengan apalkan lebih bagus. Surah An-Nazi'at ayat 37-41. Itu ayat ngumpo. Dan subhanallah, ayat ini saya pernah lihat di buku kitab fikihnya teman saya. Ditulis sama dia pakai tulisan tangan. An-Nazi'at 37-41. Ini mompa semangat. Apa ayatnya? فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. فَأَمَّا مَنْ طَغَى, orang yang melampaui batas, gak ada remeh blas. Kemudian وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Apa yang terjadi? فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Ini loh, Allah sudah ngasih tahu. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang buruk pada akhir cerita kehidupan kita, tidak ada yang patut disalahkan kecuali diri sendiri. Maka Allah ngasih kita pilihan. Pilih sak senengmu. Geser ke barat. Monggo bismillah. Jamaah geser ke sebelah barat. Waalaikumsalam warahmatullah. Coba bukan antum yang datang anak suruh pulang tadi. Tapi karena antum anak suruh masuk. Kemudian wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut pada kedudukan Tuhannya. Wih, ini antum tahu enggak cerita anak kecil yang ditanya sama Abdullah bin Umar. Anak kecil itu gembala kambing. Kambingnya banyak. Bahkan jumlahnya itu tidak lagi terhitung. Sehingga 1-2 ekor kambing beranak, tuannya tidak akan tahu. Begitu pula 1-2 ekor kambing hilang, tuannya juga tidak akan tahu. Didatengin sama Abdullah bin Umar. Tanya, ya gulam, bi'ni, juallah kepadaku 1 ekor dombamu. Apa kata anak kecil itu yang jaga kambing tadi? Ana aminun wa mu'tamanun. Saya ini diberi amanah dan saya akan menjaga amanah itu. Ini kambing bukan milik saya. Ini kambing milik tuan saya. Dites sama Abdullah bin Umar. Bagaimana ngetesnya? Kalau kamu jual 1, tuanmu tidak akan tahu. Tuanmu tidak akan tahu. Dijawab, kalau tuanku tidak tahu, maka Tuhanku tahu. Bayangin. Sampai ngeretek Abdullah bin Umar ini. Dicari tuannya anak kecil ini. Mana tuannya? Setelah ketemu tuannya, Abdullah bin Umar cerita kepada tuannya tentang budaknya tadi yang kecil, yang amanah itu. Apa dia bilang? Kata Abdullah bin Umar, juallah budak itu kepadaku. Tak tuku sak njalukmu. Karena nilainya dia bukan pada fisiknya, tapi pada sifatnya. Masya Allah. Akhirnya dijual sama tuannya, dibeli Abdullah bin Umar, dan Anda tahu kambingnya dibeli semua. Sak kambing-kambingnya dituku. Balik Abdullah bin Umar kepada anak kecil tadi. Anta hurrun liwajhillah. Kamu sekarang bebas dari perbudakan. Dan semua kambing ini telah aku beli dari tuanmu dan menjadi milikmu. Terus Abdullah bin Umar ngangkat wajahnya ke atas. Apa kata Abdullah bin Umar? Kalimatun a'taqatka fid dunya
arju an tu'tiqaka yaumal qiyamah. Satu kalimat yang kamu ucapkan tadi, itu menjadikan kamu dibebaskan di dunia. Dan aku berharap kepada Allah, kalimat itu nanti yang akan membebaskanmu di hadapan Allah. Masya Allah. Coba lihat. Wa amma man khafa maqama rabbih. Orang yang takut dengan kedudukan siapa? Allah. Nabi Yusuf tidak berani. Kemudian para ulama-ulama di zaman dahulu, mereka merasa diawasi senantiasa oleh Allah. Ada seorang anak perempuan sama ibunya disuruh nyampur susu dengan air. Dia bilang kalau Umar tidak tahu maka Tuhannya Umar tahu. Turun keturunannya bernama Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah, luar biasa kisah-kisah yang semacam ini. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan dia ngempet ditahan hawa nafsunya. Jangan dikira enteng. Ya apa? Karena ganjarannya apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Jaminannya surga. Nah sekarang yang kita bahas di pagi hari ini nafsu yang kedua, yaitu nafsun mutma'innah, jiwa yang tenang. Jadi nafsu itu akan senantiasa mengantarkan orang tersebut untuk apa? Untuk semakin mendekat kepada Allah. Jadi dorongan jiwanya itu mengajak dia untuk ngaji. Dorongan jiwanya mengajak dia untuk sholat tahajud. Dan panjenengan jangan kaget. Ada satu kisah di zaman tabi'in. Seorang laki-laki barusan pulang perang. Yang diceritakan dalam kisah itu, dia sudah pergi meninggalkan istrinya lebih dari setahun. Ketika dia pulang, istrinya dandan cantik luar biasa. Berharap apa? Melayani suami. Ternyata kata suaminya, tunggu sejenak, biarkan aku sholat terlebih dahulu. Masuk suaminya ke ruang sholat. Ketika suaminya masuk ke ruang sholat, antum tahu, tidak berhenti sholat kecuali terdengar adzan subuh. Istrinya buka pintu tempat ibadahnya suami. Dibilang apa? Kok ndak inget sama aku? Apa kata suaminya? Aku tadi sholat tahajud, pas baca ayat-ayat tentang surga, maka aku lupa semuanya. Coba kamu ingetin aku akan inget sama kamu. Subhanallah, lihat ada orang yang tahajud itu Pak. Itu sampai menjadikan dia lupa kepada istrinya. Masya Allah. Kalau kita? Wes kita ini mek kena kopi tok lali bojo. Masya Allah. Istri WA. Siapa Ustaz? Angkat. Tahu sambung. OTW rata teko ini. Itu yang fa innal jahimah hiyal ma'wa itu. OTW gak teko itu ya. Nah sudah. Maka nafsun mutmainnah itu adalah dorongan jiwa yang mengajak panjenengan untuk loman. Mengajak panjenengan untuk memaafkan orang lain. Mengajak panjenengan untuk senantiasa taat kepada Allah. Mengajak panjenengan untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan itu ada dalam diri manusia. Kenapa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Karena kita ini lahir dalam keadaan Islam. Fitrahnya kita ini Pak, wong apik. Cuma sayangnya keadaan orang-orang di sekitar kita, keadaan situasi dan kondisi di sekitar kita itu membentuk kita tidak lagi sama dengan keadaan awal di mana Allah menciptakan sesuai fitrah. Nah itulah nafsun mutmainnah. Ketika jiwa merasa tenang menuju Allah, jadi dikai sholat penak, Masya Allah. Dipakai sholat apa? Enak. Maka ceritanya Urwah bin Az-Zubair, kakinya dipotong ketika sholat, Masya Allah. Kemudian Ikrimah, putranya Abu Jahal, rela kehausan hanya dalam rangka ngalah sama temennya yang lain yang sama-sama haus. Tahu ceritanya ketika selesai perang, dicek pasukan perang. Mana yang meninggal, mana yang masih hidup. Terdengar teriakan apa? Teriakan alma, air. Dideketin. Ternyata siapa? Ikrimah. Ketika Ikrimah dikasih botol air, tinggal dia minum. Di sebelahnya ada yang teriak, alma, apa kata Ikrimah? Saya tidak mau minum kalau ada saudara saya kehausan. Masya Allah. Ikas kate mati loh ini. Masih bisa ngalah.
Ketika datang ke orang yang kedua, itu teko sudah didekatkan ke mulutnya, teriak orang ketiga, air. Maka orang kedua sama seperti orang yang pertama, seperti Ikrimah. Bilang apa? Saya ndak kolu ngombe kalau ada saudara saya masih kehausan. Sampai terakhir mereka muter lagi, telu-telune wis mati syahid. Itu apa? Ngalah tapi terasa nikmat. Maka lihat seorang sahabat yang megang beberapa butir kurma. Ya enggak? Ketika mau perang sudah berkecamuk ini. Dia lagi di belakang, lagi menghabiskan kurma yang dia bawa bekal dari rumahnya. Kemudian Rasulullah lewat di sampingnya dia. Tanya laki-laki itu, "Ya Rasulullah, in ana mittu fa aina ana?" Kalau saya mati di perang ini, tempat saya di mana? Apa kata Rasulullah? In anta mitta muqbilan ghaira mudbir fa anta fil jannah. Kalau kamu mati dalam perang ini, masuk. Ya, sudah tutup wangi. Loh. Astagfirullah. Masuk saya, enggak apa saya. Tak belani antum saya. Sadek kono ya. Sini, iya monggo saya. Bebas saya. Yang penting enak. Bismillah. Sampai mana tadi? Tanggung jawab Anda. Lupa saya. Tanggung jawab Anda. Saya lupa. Panas dulu tadi. Ini turun lagi tensinya ini. Sudah. Maka laki-laki itu tanya sama Rasulullah. Di tangannya ada beberapa butir kurma. Ya Rasul, kalau saya mati tempat saya di mana? Rasulullah bilang, in anta mitta muqbilan ghaira mudbir fa anta fil jannah. Kalau kamu mati di perang ini, maju, tidak pakai mundur. Aduh, perang-perang bahaya di TikTok ini. Maka apa? Maka tempatmu surga. Langsung kerumu surga, Pak. Dipegang kurma, dilihat. Apa dia bilang? Innaha la hayatun tawilatun hatta akulat samarat. Kalau harus menunggu kurma ini habis saya makan, sampai saya bisa masuk surga, yo kesuwen dicekel kurmanya di gua, peng. Taruh samping. Langsung maju dia. Bayangin, Pak. Perang yang memungkinkan dia mati, tapi jiwanya mendorong dia untuk melakukan itu. Ini loh Pak, mutmain. Ingat saya sama antum ketemu di At-Taqwa Batu kita. Masya Allah. Sama istri? Alhamdulillah. Nah sudah, maka itulah yang dibilang nafsun mutmainnah. Jiwa yang mendorong orang ketika digai ibadah itu enak banget. Panjenengan tentu pernah merasakan kan? Sholat sampai berbes mili itu. Pernah terasa tak? Itu nikmatnya Masya Allah. Ngaji. Sampai kemudian berbes mili, nikmatnya luar biasa. Wiritan, zikir, tidak ada orang. Malam-malam sepi. Anda zikir, istighfar, Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasir. Sampai nangis. Itu Masya Allah. Itu namanya nafsun mutmainnah. Kemudian, ketika jiwa merasa tenang menuju Allah, tenang dengan menyebut nama Allah. Bismillah, lanjut. Tenang dengan menyebut nama Allah. Tenang dengan kembali kepada Allah. Rindu ingin bertemu dengan Allah. Bayangin, rindu ingin bertemu Allah. Dan antum tahu bertemu Allah itu artinya apa? Mati. Artinya apa? Mati. Coba angkat tangan jujur. Siapa yang pengen mati sekarang? Jangankan panjenengan, saya cendak kok. Lihat apa? Ini bukan perkara kecil. Mati loh, ninggal dunia untuk memulai hidup yang tidak ada berhentinya selamanya. Itu maka panjenengan bayangin kalau ada orang meninggal. Itu panjenengan pikir bagaimana? Begini. Ini orang selesai waktu dia untuk cari bekal. Jadi kalau ada orang meninggal, wis dilepok nih bro, apa di liang lahatnya, itu Anda bayangkan ini orang selesai habis kesempatannya dia untuk mencari bekal. Sekarang waktunya dia berangkat sehingga iso mulih maneh. Kalau itu posisi kita, cukup atau belum bekal kita. Nah, itu yang bikin kita tidak berani mati. Sementara orang yang punya nafsun mutmainnah, mereka itu rela mati untuk Allah karena mereka yakin mati luwe penak tinimbang urip. Antum di dunia loh Pak, ya Allah, disentai bojo, Masya Allah. Kate pinter titik bodoh lagi, kate pinter titik bodoh lagi.
Kenapa? Sentak bojo terus. Masya Allah. Itu kesian. Akeh kancane ya kita sama, Pak. Masya Allah lah ya apa. Sudahlah, wes podo-podo lanangi. Kita ini bukan tidak berani menghargai. Iya, bukan tidak berani, tapi apa? Menghargai. Dan bahagia berada di dekat Allah. Jadi, bahagia di dekat Allah itu bagaimana? Yo, ketika Anda sedang ibadah, itu tidak kepingin cepat selesai. Yo, memang kalau diceritakan begini, Pak, ketoknya asik ya. Tapi coba kita ikhtiarkan untuk dapat nafsun mutmainnah itu. Bagaimana caranya? Atine kudu resik. Hatinya harus bersih. Kecampuran dosa sak titik, hilang nikmatnya ibadah. Hilang nikmatnya apa? Ibadah. Ada satu cerita dari ulama salaf. Dia masuk masjid, ada orang sedang tahajud. Kemudian orang yang tahajud itu nangis. Nangis ketika tahajud. Dalam hati lo ini, gak diomong no. Apa dalam hatinya orang yang baru masuk tadi? Cek ketok lek, khusyuk. Sholatnya dicampuri, nangis. Antum tahu setelah itu apa kata seorang ulama ini? Saya kalau tidak salah Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata dia? Muni'tul buka'a fis salati arba'ina laylah. Saya terhalang dari menangis di dalam sholat malam selama 40 hari. Hanya gara-gara su'udhon kepada orang lain. Gak diomong no lu iki, Pak. Cuma di dalam hati. Allah hukum gak iso nangis belas petang puluh dino. Ya apa dengan kita? Kita ini melbu kabeh. Ya, na'udzubillah min dalik. Inilah yang disebut dengan jiwa yang tenang. Saat jiwa ini wafat, wah ini yang paling kita tunggu. Pertanyaannya satu, dapat nggak kita panggilan ini nanti ketika kita wafat? Apa panggilannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Tenangnya itu, Pak, bukan ending ketika mati. Tapi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu dimulai semenjak dia hidup, jiwanya tenang dengan Allah. Maka ketika dia wafat mau ketemu Allah, tambah tenang. Tambah tenang. Ada seorang laki-laki dari kalangan tabi'in, wah rotok mursal. Ngerti mursal ya? Saya pernah ngomong mursal ini di orang Jakarta nggak ngerti. Dikira mursal itu kan utusan. Rasul, mursal. Oh enggak, kita maksud mursal itu di Jawa ini sing nakali itu wis pol. Kayak siapa? Ayo angkat tangan. Wis pol nakali. Ketika dia diingatkan temannya untuk tobat, dibilang apa? Da'ani baini wa baina rabbi. Ojo melok-melok, iki urusanku karo Gusti Allah. Diingetin lagi, disuruh tobat lagi. Bilangnya apa? Da'ani wa rabbi. Urusanku bi Allah, gak sama melok-melok. Sampai teman-teman di sekitarnya itu menghindar semua dari dia. Tidak senang sama orang ini. Karena dianggap apa? Atine atos. Tidak bisa diberi nasihat. Subhanallah, ketika dia mau wafat, sakit yang kelihatannya bakal mengantarkan dia pada kematian, dikunjungi teman yang biasa menasehati tapi gak tahu digatek nih tadi. Kata temannya apa? Ba'da qalilin taltaqi rabbak. Sebentar lagi kamu ketemu Allah. Temennya sekadung judek ini. Diwedeni mbek konco nih. Kamu tak ingatkan di dunia tak suruh tobat gak gelem ngomong jarno urusanku karo Gusti Allah. Sekarang kamu mau mati? Ba'da qalilin taltaqi rabbak. Dilungkas ketemu Allah. Diamuk kamu sama Allah. Terus orang yang mau mati ini tanya sama temennya itu. Dia tanya begini. Ada ndak yang lebih Rahman dan Rahim dibanding Allah? Teman yang mengunjungi tadi, yang jenguk tadi bilang apa? Tidak ada yang lebih Rahman, lebih Rahim dibanding Allah. Karena Allah itu Arhamur Rahimin. Maka yang mau mati bilang apa? Karuan ketemu Allah timbang ketemu sampean. Saya milih ketemu Allah yang paling penyayang daripada saya ketemu kamu sing kasar gak karuan kayak gini iki. Masya Allah. Dan banyak kisah-kisah yang serupa dengan itu. Nah, maka ketika dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tenangnya itu bukan hanya ketika mau mati, tapi dibangun ketika masih
hidup. Dan tidak ada kata terlambat. Selama Allah masih kasih peluang, Anda bisa dapat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa firman Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah panggilnya apa? Wayai mulih. Antum tahu kalimat pulang itu kan? Pulang itu kalimat salah satu yang bikin hati itu lego. Coba kalau ada orang merantau. Misalkan dari Jawa, dia merantau ke Sumatera. Dan ini kota amal hari ini kembali kita kirimkan ke Sumatera. Dan kemarin yang sudah dikumpulkan dalam beberapa pengajian sudah terkirim lewat Ustadz Amri dan betul-betul disalurkan. Masya Allah, kita lihat videonya itu, alhamdulillah. Jadi panjenengan insya Allah pahalanya kecapean. Insya Allah, Allah ganti dengan yang lebih banyak dan lebih baik. Amin. Sudah? Apa tadi? Kalimat pulang dari Jawa kerja di Sumatera. Menjelang Idul Fitri ada istilah apa? Mudik. Orang kalau mau mudik artinya ya apa? Normalnya lah, yo ada satu dua yang bingung, tapi normalnya seneng. Mulai siap-siap oleh-oleh, mulai membayangin bakal ketemu orang tuanya, mulai membayangkan bakal lagi makan makanan masakan ibunya, mulai ketemu kamar di mana dia masa kecilnya di situ, ketemu teman-teman lama, ketemu kampung halaman yang begitu ngangeni. Itulah pulang. Dan Allah membahasakan untuk orang yang jiwanya tenang, itu mati itu pulang. Dan pulangnya kemana? Ila rabbik, kepada Tuhanmu. Sementara Allah yang kita sembah bersama ini, itu Allah yang lebih beneh, lebih penyayang, lebih gak tegoan dibanding ibu kita kepada kita. Maka ada seorang laki-laki ditanya, kamu nanti kalau mati, terus bangkit di hari kiamat, terus dihisab. Mati, bangkit, hisab. Kamu mau dihisab sama Allah, apa dihisab sama ibumu? Kalau kita mikir apa? Yo ibu, karena ibu itu apa? Kurang luwe. Gak apa-apa wis nak gawa nak. Oh ya wis gak sampean ae nak. Wis gak apa-apa ibu cek luwe nak, sing penting sampean iso mangan. Harapan kita ibu yang menghisab. Tapi laki-laki itu bilang apa? Saya milih dihisab sama Allah. Kenapa begitu? Karena saya yakin, seyakin-yakinnya Allah lebih sayang kepada saya dibanding sayangnya ibu kepada saya. Subhanallah. Maka kalau ada orang-orang sing mati itu masih terkesan menyeramkan, ayo muhasabah. Ono opo kok wedi mati. Jangan-jangan kita masih ninggal dosa, kita masih merasa amalnya masih kurang. Sehingga apa? Sehingga mati itu sesuatu yang menyeramkan. Padahal ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kalau jiwanya tenang, digai ibadah nyaman, digai poso nyaman, digai ngaji nyaman, digai tahajud nyaman, digai silaturahim seneng. Maka ketika dia mati, Allah panggil irji'i ila rabbik. Waktunya pulang menuju Tuhanmu. Dalam keadaan apa? Radiyatan. Dengan keadaan jiwamu ridho. Jadi yang ridho itu bukan hati, itu kan terjemahnya hati ya. Itu apa? Jiwa. Karena kalau hati itu mudzakkar, maka bukan radiyatan tapi radiyan. Ini radiyatan, maka dhamirnya kembali kepada nafs, jiwa. Yang itu muannats, tidak ngerti Anda. Nah sudah, maka dengan itu dalam keadaan kita pulang kepada Allah tadi, radiyatan. Jiwa kita ini bunga ketemu sama Allah. Anda tahu hadisnya Ibunda Aisyah. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah." Barang siapa yang senang ketemu sama Allah, Allah senang nyambut dia. Tapi barang siapa yang benci pertemuan dengan Allah, Allah lebih benci ketemu dia. Terus Ibunda Aisyah salah faham, radhiyallahu ta'ala anha. Dikira Ibunda Aisyah ketemu dengan Allah itu kematian. Terus Ibunda Aisyah ngomong, "Ya Rasulullah, man minna la nakrahul maut." Ya Rasul,
Kalau senang ketemu sama Allah, Allah senang ketemu dengan kita. Kalau benci ketemu dengan Allah, Allah benci ketemu dengan kita. Terus saya mau tanya Rasul, sapa wonge sing gak benci mati? Jangankan kita yang mati, ditinggal mati lo gak enak. Iya benda? Wah, ditinggal mati itu perih. Gak enak. Apalagi kita yang mati. Maka Ibunda Aisyah tanya, dikira Ibunda Aisyah pertemuan dengan Allah itu maksudnya apa? Kematian. Maka Ibunda Aisyah tanya, man minna la nakrahul maut? Coba, sopo wongi Kanjeng Nabi sing gak benci mati. Rasulullah bilang apa? Bukan itu maksudnya Aisyah. Seneng ketemu Allah itu seneng lek teko wayai ibadah. Jadi dengar adzan, bunga alhamdulillah, salat maneh. Dekat bulan Ramadan, alhamdulillah ketemu bulan Ramadan. Dapat rezeki bisa sedekah, alhamdulillah Allah takdirkan bisa sedekah. Ada orang tua yang masih hidup, rumahnya jauh, disilaturahimi. Terus sampai di tempatnya alhamdulillah bisa melakukan silaturahim. Nah, maksudnya senang berjumpa dengan Allah adalah senang ketika melakukan ibadah untuk Allah. Nah, kalau orangnya jiwanya seperti itu, krungu adzan, Masya Allah, nikmati sholat. Diajak ngaji, Masya Allah, nikmati ngerungokno Al-Quran. Diajak tahajud, Masya Allah, nikmatnya sholat tahajud. Untuk orang yang semacam itu di dunia ketika ibadah, ketika dia wafat, Allah sambut dengan sukacita. Dengan kalimat, irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah. Dalam keadaan kamu pun oleh Allah diridhoi. Jiwamu ridho dan Allah pun meridhoi jiwamu. Dan apa yang lebih besar dibanding ridhonya Allah? Antum tahu nikmatnya penghuni surga? Setelah semua kenikmatan surga dirasakno, Allah tawari, jalu minta dia dikasih. Allah bilang lagi, sal, jalu amaneh, minta dia dikasih. Sampai permintaannya dia habis. Dia bilang apa? Ya Rabbi, saya sudah dapat semuanya ya Allah. Setelah permintaannya dia habis, antum buka hadisnya nanti, apa yang terjadi? Kalian Gusti Allah ditawari. Sampai nggak kepingin ini kita. Oh nggih Gusti pengen. Ditawari lagi. Nggak kepengen ini tak? Oh iya ya Allah kepingin. Bayangin kita sudah nggak punya keinginan. Allah yang kembali apa? Menawarkan. Sampai ketika semuanya jangkep, lengkap. Allah menampakkan wajahnya. Subhanahu wa ta'ala. Kepada seluruh penghuni syurga. Kemudian Allah mengatakan apa? Raditu lakum wala askhatu bikum abada. Allah bilang apa? Aku sudah ridho kepada semua kalian ini. Dan mulai detik ini tidak ada kemurkaanku untuk kalian. Masya Allah. Itu loh Pak. Maka ibadah itu kudu dipeksa. Sampai ketemu klik. Kroso nikmati. Gini apa nggih? Nah maka nanti insya Allah terawih malam ya. Terawih malam insya Allah. Cek kroso penak. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Nah. Ya, Ustadz agak diolor. Siap. Jangan khawatir, jam 12 lanjut. Ustadz agak diolor. Lo kok podo? Berarti plus ketemu plus min, berarti nggak jadi. Nah sudah. Maka begini jamaah, ayatnya sebenarnya kalau di buku ini diputus sampai situ cukup. Tapi untuk kita ada dua ayat berikutnya sing luwih nyenengke. Apa itu? Fadkhuli fi ibadi. Sampean masuklah ke dalam rombongan hambaku. Panjenengan tahu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu di puncak pencapaiannya. Nabi Yusuf itu kan mulai kecil, dibuang, dijadikan budak, masuk ke dalam istana sebentar, tidak lama masuk penjara. Terus apa yang terjadi? Setelah dia masuk penjara, dan dalam sebuah riwayat sampai kisaran 40 tahun. Sampai kisaran berapa? 40 tahun. Setelah Nabi Yusuf keluar, diangkat jadi bendahara Mesir.
menguasai keuangan negara, jadi tokoh sentral keselamatan Mesir dari paceklik di zaman itu. Keluarganya datang semua sama Yusuf dimuliakan, bapak ibunya datang sampai semua orang disuruh sujud ke depan, bapak dan ibunya. Tapi ingat, ini bukan sujud ibadah. Ini namanya sujud takrim. Sujud apa? Takrim. Takrim itu apa? Penghormatan. Nah, setelah semua keluarganya kumpul, orang tuanya lengkap, Nabi Yusuf punya posisi bagus, dan dia bahagia karena setelah Allah, Nabi Yusuf yang menjadikan Mesir itu selamat dari paceklik, apa yang terjadi? Yang diminta cuma dua. Apa yang pertama? Tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, cukup dua ya Allah. Wafatkan aku dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena saelek-eleke wong lek matine Islam sik hebat. Kenapa? Karena tetap ending cerita orang tersebut adalah surga. Maka Nabi Yusuf tidak muluk-muluk. Nabi Yusuf minta cuma dua. Nomor satu, tawaffani muslima. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim ya Allah. Yang kedua, wa alhiqni bis-salihin. Dan kumpulkan aku bersama hamba-hambamu yang soleh. Padahal Nabi Yusuf itu di zamannya orang paling soleh. Tapi masih merasa butuh supaya mendapatkan keselamatan, minta sama Allah agar dikumpulkan kelak bersama orang soleh. Nah, maka dalam ayat ini, fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian ke dalam rombongan hamba-hambaku. Penutupnya, wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam syurgaku. Itu ending pencapaian seorang muslim yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibnu Abbas menafsirkan mutma'innah ini menurut siapa? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia mengatakan arti dari kata mutma'innah, ya ayyatuhan nafsul mutma'innah. Apa arti mutma'innah itu? Artinya adalah membenarkan. Membenarkan apa? Coba. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa'amma man a'ta, orang yang memberi. Wattaqa, dan dia bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan. Al-husna. Apa itu al-husna? Ganjaran berupa surga. Jadi, yo sodaqoh, yo ngamal soleh, plus mengimani bayaran dari Allah berupa surga. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan jalannya dia menuju surga. Nah, maka Abdullah bin Abbas mengartikan mutma'innah dengan arti apa? Yang membenarkan. Membenarkan artinya apa? Mengimani. Mengimani apa? Yo semua yang wajib diimani. Mengimani adanya surga, mengimani adanya neraka, mengimani adanya alam akhirat, mengimani adanya kehidupan setelah kematian. Aidza kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun aw aba'unal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Mengimani adanya kebangkitan setelah kematian. Al-Imam Qatadah rahimahullah mengatakan arti mutma'innah adalah orang beriman yang jiwanya tenang dengan janji Allah. Nah, ini yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah. Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu mengatakan apa? Wong iman di dunia ini, Pak, tidak ada yang tanpa ujian. Iya apa enggak? Diuji apa enggak? Diuji apa enggak? Lewat istri apa lewat apa? Ujiannya lewat apa? Istri? Ya yang keras tidak apa-apa. Semuanya diuji.
Semuanya, perempuan-perempuan, ibu-ibu diuji buatan bu tentunya. Ujiannya apa? Pret. Tahu saya arahnya ke sana. Getun saya takut lah, apa takut? Maka saya takut jadi ya. Maka kata Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, kata beliau apa? Orang beriman di dunia ini jamaah, tidak ada yang hidup tanpa ujian. Ndak ono. Artinya kalau panjenengan masih di dunia, maka pasti panjenengan itu sama Allah diuji. Terus Syekh Mutawalli Sya'rawi bilang apa? Satu yang bikin orang beriman itu tenang. Satu apa itu? Dia meyakini janji dari Allah. Jadi kalau dia yakin janjinya Allah saabot-abote ujian, dia yakin ganjarannya semakin besar. Dia yakin inna asyadda an-nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Kemudian siapa? Tsummal ladzina yalunahum. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang di bawahnya, wa in wajada salabatan fil iman zada fil bala. Ketika Allah melihat ada kemampuan keimanan yang semakin kuat, Allah tambahi ujiannya. Tapi jangan sebaliknya, wala ngono gak usah kuat-kuat. Apa ujiannya ya? Ya malah kualik. Anda itu kalau imannya kuat, ujian berat terasa ringan. Orang itu kalau imannya kuat, istri 4 terasa 1. Kalau imannya lemah, istri 1 rasanya koyok 17. Bukan rasa apa lo ya? Yo cerita nih ngomong. Nggih bu. Saya tidak minta persetujuan kok. Ada kok kayaknya semangat sekali. Masya Allah. Maka Imam Qatadah mengatakan, dia adalah orang beriman yang jiwanya tenang dengan janji Allah. Dia sedekah, yakin balik. Dia sholat, yakin dicatat pahala nih. Dia tahajud, yakin dimuliakan sama Allah. Dia baca Quran, yakin sama Allah diberikan kebaikan dan diberikan hidayah. Terus semua yang Allah janjikan, kalau nafsun mutmainnah, tidak ada sedikit pun yang dia ingkari. Nah maka salah satu kisah yang paling mencengangkan dari percaya janjinya Allah itu apa? Ada kisah seorang perempuan. Kerjaannya apa? Ini di zaman Nabi Daud. Di zaman Nabi Daud alaihi salam. Atau kalau saya tidak salah, antara Nabi Daud atau Nabi Musa. Tapi saya ingat saya Nabi Daud. Perempuan ini kerjaannya apa? Menenun kapas jadi benang. Jadi benang. Nanti setelah dapat 1 gulungan, dijemur sama dia. Setelah kering, dibawa ke pasar untuk makan seminggu. Minggu depannya gitu lagi. Jadi 1 gulungan benang itu cukup untuk makan seminggu. Sudah tiap hari seperti itu kehidupannya. Belajar apa? Nenun benang, kering, dijual ke pasar, dapat duit, sambil dia nenun untuk makan seminggu ke depan. Suatu hari pas benang itu dijemur, dicokot manuk gagak, cuk, dikongali, pus. Lapor nih perempuan, datang kepada Nabi Daud. Bukan Sulaiman. Saya ingat saya antara Daud atau Musa, tapi sementara ini yang saya ingat Daud. Terus cerita perempuan itu curhat. Dia tidak pakai tidak pakai status. Langsung datang kepada Nabi Daud. Bilang, Nabi Daud, apakah Allah itu adil? Nabi Daud marah. Apakah engkau masih tidak percaya? Katanya perempuan itu, justru karena kejadian ini aku akan bertanya kepadamu. Ditanya sama Nabi Daud, apa kejadiannya? Begini. Saya ini ngumpulkan kapas, saya atur sampai jadi benang. Setiap hari saya melakukan itu, setelah selesai 1 gulungan saya jual ke pasar. Saya dapat duit 10 dinar. Berapa? 10 dinar. Oke. Hari ini Nabi Daud, untuk makanku minggu depan, aku jemurlah itu benang. Ternyata benang itu sekarang dibawa pergi oleh burung gagak. Mana adilnya Allah? Nabi Daud kayak son jawab. Diem toh. Kata Nabi Daud,
Itmainni, sing tenang. Tunggu sebentar. Itu perempuan nunggu, Nabi Daud juga nunggu. Tidak lama setelah itu datang seorang laki-laki. Tergopoh-gopoh. Kemudian tiba-tiba memberikan kepada Nabi Daud uang 1.000 dinar. Berapa? 1.000. Nabi Daud tanya, ini uang apa? Begini Nabi Daud. Kami ini pedagang pulang dari niaga. Pulang dari perdagangan kami. Dan kemudian kami dapat keuntungan besar, Masya Allah, banyak keuntungan kami. Di tengah laut, kapal kami pecah. Maka 10 orang di atas kapal tadi yang semuanya pedagang bernazar. Kalau Allah selamatkan perahu ini sampai di tepi pantai, kami masing-masing akan bersedekah 100 dinar. Setelah masing-masing dari kami bernazar seperti itu, Allah datangkan seekor burung yang melempar 1 gulungan benang. Dan dari gulungan benang itu kami gunakan untuk menutup lubang di perahu ini. Dan akhirnya kami selamat. Perempuan itu ngurungok ini berbesmili. Kata Nabi Daud apa? Allah ganti 10 dengan 1.000. Bayangin. Masih tak percaya antum? Allah ganti 10 dengan 1.000. Kata Nabi Daud, kalau kamu yang jual, lakunya 10. Tapi Allah jualkan daganganmu kepada para pedagang ini, maka Allah menjualnya dengan harga 1.000. Nah itu loh Pak, mutmainnah itu, tenang. Wong urip di dunya ra usah gupuh. Panjenengan gadah Gusti Allah, maka bahasa kita Gusti Allah boten sari. Sing sari sinten? Nah yaiku masalahnya. Iya. Ini masalahnya Gusti Allahnya ndak tidur, panjenengan yang tidur turu ae. Malaikatnya bingung. Waduh, tum-tuman durung tangi. Ada sing tangi ini jam 7 ngaji jam 8 subuh ra teko. Ya ada juga yang model begitu ya. Yang mana orangnya? Kenapa? Kita lanjutkan. Maka menurut Abdullah bin Abbas, mutmainnah itu adalah jiwa yang membenarkan. Membenarkan dalam artian mengimani. Kemudian menurut Al-Imam Qatadah, mutmainnah itu adalah jiwa orang beriman yang meyakini janji dari Allah. Maka Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan, orang beriman pasti diuji, tapi yang menjadikan dia tenang adalah dia percaya dengan setiap janji dari Allah. Pemilik jiwa ini merasa tenang di pintu ma'rifat nama dan sifat Allah. Ngerti tidak ma'rifat di sini maksudnya apa? Bukan ma'rifat kemudian harus usah ibadah. Oh sampai si syariat sampai. Sampai si syariat ini harus usah kakean komentar. Jadi ngelihat orang tidak sholat jadi apa? Oh itu ma'rif. Ma'rif lu. Panjenengan maksiat itu ya, bukan ma'rifat. Maksiat. Panjenengan tahu dalam surah Yunus itu Allah menjelaskan tentang wali, auliyaullah, kekasih atau wali-walinya Allah. Allah berfirman apa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, kekasih-kekasih Allah itu tidak pernah takut atas apa yang akan terjadi dan tidak pernah sedih atas apa yang telah terjadi. Jadi untuk yang akan terjadi, gak bingung. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Untuk yang sudah terjadi, dia tidak pakai sedih. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu, yaitu orang yang iman. Artinya tidak ada ngaku wali lah kok tekone nang Gunung Kawi. Tapi boleh jadi ke Gunung Kawi untuk dakwah ya. Sudah. Maka tidak ada ceritanya wali kemudian urusannya syirik. Tidak ada. Pokok ngelakoni sing syirik-syirik, masang iki, masang iku, syarat iki, syarat iku.
amalan sing gak jelas iki, amalan gak jelas iku. Nggak ada. Wali itu alladzina amanu. Syarat pertamanya apa? Iman. Kalau iman berarti tidak campur tangan dalam perkara kesyirikan. Syarat kedua apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan dia termasuk orang yang bertakwa. Nah, takwa itu apa, Pak? Salat, wudu, ngaji, resi, rapi, poso, wiritan, dongo. Itulah takwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Lah sekarang kok panjenengan jadi bingung siapa itu wali, siapa itu bukan wali. Nyeleneh titik. Masya Allah. Wali santri biasa ini ya. Masya Allah. Wali murid, wali santri. Nah maka sampai Al-Imam Ibnul Qayyim itu mengatakan begini. Imam Ibnul Qayyim itu ngomong begini. Kalau kalian melihat rajul yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa. Kalau kalian lihat seorang laki-laki melaku nek dukuri banyu. Gak tenggelam. Wa yatiru fil hawa. Dan dia terbang di udara. Seperti saya. Saya kan sering terbang. Terakhir terbang terus bosen ngebor bumi. Masya Allah. Sampai kolom komentarnya bagus-bagus. Yang ngomong ini editan pasti haters. Masya Allah. Jadi pendukungnya banyak. Jadi gak percaya kalau itu kemampuan saya. Hater itu. Gak usah direken hater-hater itu ya. Nah sudah lanjut. Nah maka kata Ibnul Qayyim. Kalau kamu lihat laki-laki jalan di atas air. Gak kedelep. Dan kamu lihat dia terbang di udara. Gak jatuh. Jangan dulu mengatakan dia wali. Sampai kamu lihat dua. Hatta tandura fihi ithnan. Sampai kamu lihat dari orang itu dua perkara. Kata Ibnul Qayyim yang pertama, unzur fi imanihi. Lihatlah apa? Imannya. Wongin genah ndak imani orang ini. Tahu ndak? Semedi ini sore wit ringin kasembon. Semedi ini sore wit ringin ngenteni kerutuan godong. Siapa yang pernah? Ada yang pernah? Sugih tenan ora? Gak sugih dia lo ya. Jadi semedi atau macam-macam lah. Yang itu amalan yang mengarah pada perbuatan syirik. Kata Ibnu Qayyim, lihat dulu imannya. Yang kedua, wanzur fi ibadatihi. Lihatlah apa? Ibadahnya. Kalau orangnya istiqomah, Masya Allah. Dulu, kami waktu di Ma'had Hidayatullah, itu ada cerita. Dan cerita ini diceritakan secara sanadnya muttasil. Wah, ini kayak hadis sih, sanad muttasil. Tidak, memang benar. Jadi cerita ini sampai ke sumbernya itu an-an-an-annya jelas. Dan yang menceritakan orang-orang yang reputasinya tidak pernah bohong. Pernah di Hidayatullah Balikpapan itu, di Gunung Tembak, itu ada alat berat. Apa namanya? Monitor. Antum kok monitor terus ketua urusan lagi gacor. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya apa ini? Nah, ekskavator. Karena di tempat sana banyak lahan itu yang masih gambut. Jadi kalau tidak dikeringkan itu tidak bisa dibangun. Maka dikerok sampai ketemu tanah, nanti dipasang pondasi. Subhanallah, di suatu hari itu ekskavator itu kedelep. Tenggelam. Dan tidak ada alat berat lain untuk bantu narik. Subhanallah, akhirnya semua santri dan warga dikerahkan. Pakai beberapa tali yang besar-besar dikerahkan. Sambil ekskavator itu dinaikkan pelan-pelan, di depannya dipasang pasir. Kasih pasir biar lebih padat. Tidak ada yang kuat sama sekali. Dan itu orangnya jumlahnya sudah mendekati 100. Mendekati 100. Subhanallah, tidak lama setelah itu datang seorang laki-laki. Ahli zikir pagi petang gak tahu pedot. Blas gak tahu pedot. Istiqomah zikir pagi petang. Ketambahan satu orang langsung ketarik dengan mudah. Sampai cerita ini kesohor di antara warga Hidayatullah. Dibilang apa? Iki lo wali. Nah kalau seperti itu Pak, kita percaya. Kita apa? Percaya karena apa? Jelas ibadai kena. Tahajudnya istiqomah. Wiritani yo ajek. Sehingga ketika Allah memberikan sesuatu karomah kepada orang ini,
Kita yakin ini karomah karena Allah memuliakan dia. Maka karomah itu artinya apa sih? Amrun khariqun lil'adah. Itu karomah. Sesuatu yang di luar batas normal. Itu karomah. Nah, tapi karomah ini yujriha Allahu ala aidi awliyaihi. Yang Allah berikan untuk wali-walinya Allah. Nah, sekarang siapa wali tadi? Orang yang imannya kuat, ibadahnya istiqomah, yaitu baru dibilang wali. Kemudian, sekarang kita baca. Itulah artinya ma'rifat. Jadi ma'rifat itu apa? Mengenal Allah dengan sepenuhnya. Maka ada 3 ilmu yang wajib dipelajari. Seorang muslim kalau tidak ngerti tidak dapat uzur. Karena hukumnya fardu ain. Nomor 1, ilmu ma'rifatullah. Mengenali siapa? Allah. Terus panjenengan boten nate ningali Gusti Allah, kenalnya lewat apa? Asma'ihi wa sifatihi. Mengenali Allah dengan nama-nama dan sifat Allah. Nah, orang semakin kenal dengan Allah, semakin dia tenang hidupnya. Nah, itu ma'rifat yang dimaksud itu. Bukan ma'rifat moro-moro gak poso. Loh, sampean gak poso. Ma'rifat. Loh, sampean kok ngombe apa? Es degan. Es degan saya ngombe ya. Sampean kok ngombe miras. Loh, sing ngombe iki prewanganku kudu aku. Loh, sampean kok mlebu hotel bareng-bareng wong wedok. Loh, iku mlebu urung tak kon tobat ya. Tak kon tobat. Masya Allah, ruwet tera murid dunia ini ya. Subhanallah. Nah, sudah. Maka hadirin sekalian, maka arti ma'rifatullah di dalam buku ini adalah mengenali Allah melalui nama dan sifatnya. Anda tahu Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Nah, maka termasuk kemarin ada pertanyaan dari satu anak namanya Victor itu, beragama Protestan, Katolik, beragama Katolik. Dia tanya, kenapa kok Allah dalam agama Islam itu punya sifat yang mengerikan? Jabbar. Jabbar itu kan yang maha memaksa. Nah, maka kita jelaskan bahwa menungso lagi gak dipaksa, gak tadi. Dan selain sifat Al-Jabbar itu, Allah punya sifat-sifat yang lain. Jadi, Allah itu akan memberikan kepada hambanya sifat yang menjadikan seorang hamba itu betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi, jangan disalahfahami. Kemudian, pemilik jiwa ini merasa tenang dengan pintu ma'rifat nama-nama dan sifat Allah. Merasa tenang pada apa yang dia kabarkan tentang dirinya dan yang disampaikan oleh Rasulnya. Selanjutnya, ia merasa tenang kepada apa yang disampaikan Rasulnya tentang berita setelah kematian. Masya Allah, saya dapat ilmu dari Ustadz Omar Mita. Masya Allah, semoga Allah menjaga beliau ya. Jadi waktu di Namira itu beliau cerita tentang alam barzakh. Barzakh itu artinya apa sih? Pembatas. Pembatas artinya antara kita, alam dunia, dengan mereka yang ada di alam barzakh. Itu ada apa? Ada pembatas yang tidak mungkin bisa saling melihat. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Antum bisa baca kekhususan itu dalam kitabnya Ibnul Qayyim berjudul Ar-Ruh. Berjudul apa? Ar-Ruh. Termasuk kalau ada anak mimpi bapaknya yang sudah meninggal. Termasuk ketika ada seorang ibu yang datengin anaknya dalam mimpi minta sesuatu. Itu dijelaskan semua sama Ibnul Qayyim. Apakah jenazah itu kalau diziarahi jenazah itu tahu orang yang ziarah apa enggak? Apakah mereka di alam barzah saling bertemu? Itu dijelaskan detail sama Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, sudah? Maka karena barzah itu tertutup antara kita dengan mereka, maka banyak di antara kita ini yang merasa khawatir. Aduh, kuburan sempit, peteng. Diuruk nggak? Lemah. Wes diuruk di ida-ida. Kayak sambaan, kayak sopa. Wogo sempit, telisi cilik. Masya Allah. Nah, ketakutan itu muncul karena kita belum berada di alam itu dan kita belum punya pengetahuan tentang alam itu. Nah, sama Ustadz Omar Mita, diceritakan salah seorang ulama menggambarkan barzakh. Seperti apa? Ada anak kecil dalam perut ibunya, bayi, janin. Janin itu di perut ibunya, wes kroso nyaman, wes penak di kini, anget, makanan dikirim lewat tali pusar, saya ndak ketatap, aman dari gangguan, ndak kena panas, ndak kena dingin, ndak kena hujan. Sehingga janin itu merasa aku ndek kini ai, gak usah metu.
Sehingga ketika datang waktunya dia untuk keluar, dia menangis, dia tidak mau keluar. Mau aku dek kene ae. Karena pengetahuan dia terbatas dengan alam rahim ibunya. Yang dia menganggap iki wis penak, iki wis cocok, aku ra gelem ngalih. Tapi oleh Allah dipaksa keluar, brul, nangis dia. Setelah dia nangis, pertama kali yang nangkep dia siapa? Bidan. Gini wis serius gini. Suasana sudah terbangun lah kok Anda ngerusak. Astagfirullahaladzim. Enggak ya. Anda tolong fahamilah intonasi suara saya. Lek pas enak gini, yo dengerin dulu biar enak gitu loh. Lah kok bidan. Astagfirullah. Loh yo memang tapi kan maka bayi itu pertama keluar langsung diberikan kepada siapa? Ibunya. Ketika mulai dipeluk ibunya, dia mulai merasakan kenikmatan yang berbeda dibanding di alam rahim. Dia mulai kroso, oh, tiba no luwih lembut. Tidak lama setelah itu, dia sama ibunya diapain? Disusui. Dia merasa, oh, ada yang lebih nikmat dibanding yang dari tali pusar. Setelah itu dia mulai dirangkul sama ibunya, dipeluk sama ibunya, disayang sama bapaknya. Dia mulai ngerti, oh ternyata alam dunia lebih nikmat dibanding alam rahim. Rahim sempit, dunia lebih luas. Dan nanti ketika manusia pindah ke alam barzakh, percis seperti itu. Kita tidak mau pindah gara-gara kita tidak tahu, kita anggap di sana itu kuburan, lemah, cacing, ulo, kalajengking, terus. Kelabang, terus. Lengkap. Nah, padahal untuk orang yang beriman, dia akan merasa apa? Loh, ternyata lebih luas dibanding dunia. Maka dengan itu, kata Ibnul Qayyim apa? Lihat rahmatnya Allah kepada manusia. Nomor satu, di alam rahim. Dia dapat makan dari satu tempat. Jalurnya cuma satu, yaitu tali pusar, plasenta. Ketika dia pindah alam, Allah ganti dua. Jadi tidak pernah berkurang, tapi semakin tambah. Apa dua itu? Susu dari ibundanya. Yang sebelah kanan dan kiri. Setelah dia disapih dari yang dua, Allah kasih empat. Apa yang empat itu? Dua makanan dan dua minuman. Minuman itu apa? Air susu dan air putih. Makanannya sayur dan daging. Setelah empat itu terputus ketika dia wafat, Allah ganti delapan. Apa delapan itu? 8 pintu surga yang dia boleh masuk lewat pintu manapun yang dia mau. Nah maka sama seperti itu barzakh itu. Jadi karena kita belum tahu saja, tapi oleh Allah dalam tanda kutip dipaksa, metuo. Maka dengan itu kalau ada orang di zaman salaf meninggal dunia, temennya bilang apa? Intaqala min dhiqid dunia ila fasihil akhirah. Dia pindah dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Tapi ingat, jiwanya harus mutmainnah. Apa itu maksudnya? Sudah aman, sip, pas, alhamdulillah. Jazakallah khair. Saya lanjutkan. Ini kas kadung tak ndek-ndek Imam Malik gak mari. Kemudian, ia merasa tenang dengan apa yang disampaikan Rasulnya tentang berita setelah kematian. Dan tidak ada ceritanya, Pak. Yang kita yakini apa? Walal akhiratu khairul laka minal. Itu rumus sudah. Rumus. Kayak itu diwali. Anda punya kemewahan seperti apapun di dunia ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka Imam Ibnu Hajar naik kuda mahal. Pakai gamis dari kain mahal. Sepatunya mahal. Surbannya mahal. Datang seorang Yahudi penjual minyak lagi ngangkat minyak. Terus Yahudi itu ngomong apa? Ya beda Hajar. Ulama wong Islam. Kamu kan ngerti hadis? Iya. Mana posisimu dari hadis nabimu? Dunia ini penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Loh, iki jaran api, klambi api, sorban api, sepatu api, makanan lezat. Ini penjara apa ini kata orang Yahudi tadi? Lo panjenengan ngomong katanya dunia ini penjaranya orang
Lah terus katanya surganya orang kafir. Surga apa angkat-angkat lengo blonyoan lengo kayak gini ke surga apa? Apa jawabannya Ibnu Hajar? Iya. Ini baju mewah, baju mahal, kuda mewah, sepatu mahal, surban mahal, makanan lezat. Kalau dibandingkan dengan apa yang akan Allah berikan kelak di surga, yo ini kayak neraka. Sementara kamu angkat-angkat lengo, awak ilunyu kabeh, kumus-kumus. Iya, ambune gak enak dibandingkan neraka yang akan kamu rasakan nanti. Yo iki surga. Akhirnya Yahudi itu mikir, waduh iya rek, timbang kene wis sorong kok tambah soro. Terus tambah bu Islam aku. Akhirnya dia masuk Islam. Berita setelah kematian seperti apa? Alam barzakh dan kondisi kiamat dan lainnya. Selanjutnya, ia merasa tenang dengan takdir yang Allah tentukan kepadanya, sehingga ia berserah diri dan ridho kepada Allah. Itulah namanya nafsun mutmainnah. Baik jamaah sekalian, itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kotak belum keliling kayaknya. Oh sudah? Gak ketok. Oh ya sudahlah. Nah. Baik, dari kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.